ini mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin tidak apa-apa. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Oli terkait dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan Pak Oli selama ini sebagai perannya dan kepala sekolah. Pak Oli. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Oli. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, baik. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, tentu sumbernya kebanyakan adalah dari informasi, informasi yang didapat dari guru atau karyawan SMA Selatu Jember. Jadi sangat jarang yang kemudian saya melihat sendiri kejadian tersebut, tapi ada informasi dari pihak lain, terutama dari guru dan karyawan, bahwa ada semacam pelanggaran moral atau etika, gitu ya. Nah, kemudian dari informasi itu tentu saja harus saya telaah lagi, saya timbang-timbang ini termasuk apakah benar-benar termasuk pelanggaran moral dan etika atau bukan, begitu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk pengambilan keputusan dasarnya adalah datanya harus kuat. Maka sebelum mengambil keputusan, saya harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Jadi dari siapapun yang saya anggap mengetahui kasus tersebut, saya tanya, saya gali informasinya. Nah, kemudian setelah data-data atau informasi dari berbagai pihak itu terkumpul dan saya merasa sudah cukup datanya, nah baru yang bersangkutan yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut saya ajak untuk wawancara atau bertemu muka, begitu, kemudian berkomunikasi, berbincang-bincang untuk mengklarifikasi apakah benar yang informasi yang saya terima bahwa Bapak atau Ibu melakukan tindakan ini dan sebagainya. Nah, tentu pihak yang dianggap pelanggar tadi tentu akan mengklarifikasi, oh saya melakukan ini dengan alasan ini dan sebagainya. Nah, maka keputusannya nanti tergantung pada kecocokan antara klarifikasinya dengan informasi yang saya terima dari berbagai pihak tadi. Kalau itu memang meyakinkan bahwa beliaunya ini bersalah, ya tentu ada pembinaan khusus, supaya ke depannya yang bersangkutan tidak mengulangi lagi dan dapat memperbaiki perilakunya supaya tidak melakukan pelanggaran tadi. Saya kira begitu. Lalu untuk prosedur seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur itu tadi ya. Oke, ya, prosedur atau langkah-langkahnya itu tadi. Jadi yang pertama jelas saya mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Kemudian yang kedua ada wawancara atau berbincang-bincang dengan pelakunya tadi atau tertuduhnya tadi. Nah, kemudian tahap ketiga baru membuat keputusan apakah perlu ada sanksi berupa tertulis, sanksi dalam bentuk tulisan, ataukah cukup sanksi berupa teguran lisan, itu juga bisa. Atau mungkin cukup dengan pembinaan saja. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membuat efektif adalah kekuatan data atau informasi tadi. Jadi ketika data atau informasinya lengkap dan kuat, meyakinkan, maka itu akan sangat efektif untuk mengatasi atau mengambil keputusan dalam masalah-masalah pelanggaran tadi. Ya. Ya, baik. Kemudian Bapak untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Nah, tantangannya adalah justru hubungan personal gitu ya, karena bagaimanapun juga dalam komunitas sekolah itu tidak bisa kita hanya semata-mata oh saya kepala sekolah lalu ini guru atau karyawan begitu, tidak, tetapi tentu
kita sebagai makhluk sosial tentu ada interaksi sehingga ada relasi yang tidak hanya sekedar sebagai rekan kerja, ya, tetapi ya kita sudah seperti keluarga besar, gitu ya, keluarga besar SMA Selapsi 2. Nah, tentu pasti dalam hati saya juga timbul perasaan tidak enak ya ketika katakanlah ketika mengklarifikasi apakah betul seperti ini, juga ketika harus mengambil keputusan dengan tegas itu pasti ada rasa tidak enak. Gitu, itu yang menjadi tantangan. Tetapi di atas semuanya itu saya harus menjunjung tinggi etika dan moral yang harus ditegakkan di sekolah ini. Begitu. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal tertentu tidak. Jadi kasus per kasus, ya, kasus per kasus. Jadi mungkin ada kasus yang perlu segera ditangani, ada juga. Tapi ada juga kasus yang tidak mendesak, ya. Harus diselesaikan, tetapi tidak harus saat itu juga. Ya. Tapi yang jelas sebelum menyelesaikan kasus tersebut, sekali lagi harus datanya harus kuat. Gitu. Data dan informasinya harus cukup lengkap dan kuat. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau faktor-faktor yang membantu mempermudah pengambilan keputusan adalah tentu saja faktor komunikasi dengan guru karyawan. Ya, kalau menurut saya sih selama ini saya dapat berkomunikasi dengan enak gitu ya, dengan nyaman dengan semua guru dan karyawan, dan itu membuat dalam mengumpulkan data dan informasi tadi menjadi relatif lebih mudah. Dengan demikian keputusan yang diambil juga dapat lebih cepat dan lebih efisien. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Dan dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di luar etika? Ya, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa yang pertama, kita semua baik guru, karyawan, bahkan kepala sekolah juga itu senantiasa mesti berhati-hati dalam bertindak. Ya, jadi karena setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Maka selama kita berjalan di rel yang benar, dalam rel moral yang benar, etika yang benar, maka tidak akan ada masalah. Begitu. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah untuk membuat keputusan, itu yang pertama bahwa etika dan moral itu harus diletakkan yang paling tinggi sebagai hal yang paling utama di atas hubungan personal dengan karyawan atau antar karyawan. Saya kira itu dua pelajaran yang dapat dipetik. Baik, terima kasih Pak Oni. Sama-sama. Saya rasa cukup. Terima kasih atas sharingnya. Semoga pengalaman-pengalaman dari Pak Oni ini membantu saya dan semoga bermanfaat untuk diri saya ke depannya nanti. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Semoga Ya. betul-betul bermanfaat. Ya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat Ya. pagi. Ya, selamat pagi Pak Edis. Selamat pagi Bu Evi. Ya. Bu Evi betul ya? Ya betul, saya Bu Evi Pak. Ya. Mohon maaf minta waktunya Pak Edis sebentar untuk saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak untuk pengambilan sebuah keputusan yang bijak begitu Pak. Ya, begini Pak. Selama ini bagaimana Pak Edis ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Oke, jadi tentu kita tidak bisa lalu melihat secara konkret ya, hanya secara langsung gitu ya. Yang paling penting kalau ada hal-hal begitu, ya kita bijak betul untuk menentukan bahwa mengidentifikasi terutama yang
jangan-jangan kita salah. Ketika salah mengidentifikasi, tentu penyelesaiannya akan menjadi salah. Ya, oleh karena itu, ya amati dalam jangka tertentu, benar enggak? Ya, banyak memang ada hal-hal ya yang harus kita perhatikan, terutama misalnya sikap guru terhadap anak, ya. Bahkan laporan-laporan dari orang tua. Tapi kalau sudah mungkin 3 kali ada laporan begitu, ya segera identifikasi. Oh, satu anak, oh guru ini begini, anak ini begini. Tentu mesti kita bekerja sama. Kalau itu menyangkut siswa, ya kerjasama dengan guru lain. Kalau itu menyangkut guru misalnya, ya tentu kita harus melalui pengamatan dengan orang-orang yang kita percaya. Kita kan ada manajemen, manajemen sekolah itu kan mesti ada kelompok manajemen itu, misalnya kepala sekolah, ya, ada 4 wakil kepala sekolah, kepala TU misalnya, itu pun harus kita libatkan. Jadi itu secara praktis mengidentifikasi permasalahan yang ada. Itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, sekali lagi, jadi ada 2 kasus hal yang benar, semua benar, dan itu baik semua dilakukan gitu ya. Dan kita harus ambil satu yang keputusan satu. Sekali lagi, skala prioritas menjadi penting. Jadi kita harus memprioritaskan yang mana dulu. Ya, jadi kita lihat jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Nah, kalau itu jangka panjang, tentunya kita berpikir bahwa kalau ini kita putuskan sekarang, mungkin belum terjadi efek yang segera. Tapi kalau yang jangka pendek harus segera diambil. Menurut saya, ambil yang jangka pendek yang segera harus diselesaikan. Karena ini kan jangka pendek ini akan mempengaruhi yang jangka panjang. Menurut saya begitu. Tidak ada 2, ya ambil aja yang skala prioritasnya yang mana. Prioritasnya Iya. ya. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Untuk yang pengambilan keputusan, baik itu yang sama-sama benar atau yang merupakan dilema etika tadi, Pak? Oke, jadi tentu kita bicarakan dulu di tingkat manajemen sekolah. Ya, tentu orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, untuk pertama kan tadi mengidentifikasi. Jadi identifikasi setiap permasalahan, meskipun itu sama-sama betul untuk dilakukan ya. Nah, skala prioritas yang mana? Ya, jadi identifikasi dulu. Kita bicarakan, kita analisis juga. Kira-kira kalau ngambil ini seperti ini, kalau ngambil ini seperti ini, maka tinggal pilih kembali ke skala prioritas mana yang akan kita ambil. Termasuk misalnya tadi dilema etika ya. Dilema etika ini menyangkut guru atau siswa. Ini BB yang dimaksud dilema etika untuk siswa atau guru? Bisa dua-duanya, Pak. Ya, kalau misalnya guru lah katakan, ada guru yang rajin sekali. Ya, rajin sekali. Tapi pengetahuannya mungkin agak sedikit banyak harus belajar. Jadi kan ada 2 ya. Dia harus meningkatkan kinerjanya rajin, tapi yang satunya harus meningkatkan belajar. Mana yang ini? Ya, dua-duanya bisa kita tempuh. Kalau seperti itu, dua-duanya bisa kita tempuh. Mumpung dia rajin, dia harus kita lakukan kita bantu dia, kita dorong, kita beri motivasi. Tapi kalau kebalikan, ini guru ini pinter, tapi telatannya gimana ya? Ya, tentu ada pembinaan. Ya, ada pembinaan itu. Ya itu aja. Jadi kita tinggal lihatnya seperti apa. Tapi kalau yang berkebalikan itu tentu kita akan melihat pembinaannya itu pelan-pelan, nggak langsung ditegur dan sebagainya. Nanti dia nggak menggunakan kecerdasannya untuk kita kita bagikan ke orang lain, kita sharing ke orang lain. Nah, dia mesti sudah luka hati kan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Tantangannya apa, Pak? Ya, tantangannya kadang-kadang main di perasaan. Ya kan?
kadang-kadang main di perasaan, tapi juga di kedisiplinan, gitu kira-kira. Ya. Jadi antara kedisiplinan dan kasihan gitu ya, perasaan kan akhirnya. Ya itu tantangannya gitu. Jadi kita harus main dua-duanya. Bagaimana supaya ini guru ini tetap berkontribusi baik, ya meskipun ada dua sisi yang berbeda, yang ini baik, yang ini kurang baik, ya tentu kita akan memotivasi yang baik, tapi yang kurang baik tetap kita ini ya, tetap kita tangani ya, jangan sampai ini lepas. Kalau tidak, ini pengaruhnya buruk. Apalagi kalau guru ini kan guru itu kan dicontoh oleh siswa. Siswa juga begitu, sama saja. Anak ini berprestasi, tapi kalau berangkat telat, kerjasama dengan orang tua, panggil orang tuanya. Kenapa telat? Mungkin ada masalah. Mungkin malamnya dia harus membantu orang tua jual gorengan umpamanya ini ya, saking ya kan itu bisa menjadi hambatan. Nah, sehingga dia sambil membantu orang tuanya, dia sambil belajar pinter tapi telat. Kenapa? Nah, dia meskipun telat, dia belajar terus, dia pinter, tapi telat kalau datang tidak pagi-pagi misalnya gitu. Harus kerjasama dengan orang tua. Kita cari dulu akar permasalahannya apa, gitu. Baru kita putuskan gitu. Ya. Baik Pak, kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat Pak untuk pengambilan kebijakan seperti itu Pak? Ini kan kasuistik ya, artinya insidental. Saya nggak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan hal-hal yang begini, nggak punya. Ya karena ini insidental. Hanya dibutuhkan pengalaman saja. Jadi trik-trik khusus, harus banyak belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Ini kan tidak bisa terjadwal, kira-kira gitu. Jadi saya nggak bisa menjadwalkan, itu bisa menyelesaikan kasus ini. Setelah ada kasus baru ada jadwal, itu ya. Baik itu kasus yang terjadi kasus ringan maupun kasus berat gitu Pak. Ya kalau itu sifatnya itu kasuistik dan insidental ya. Jadi tapi pembinaan itu penting. Kalau pembinaan harus dijadwal. Kalau pembinaan itu kan berlaku secara universal, secara umum. Guru yang kena masalah, siswa yang kena masalah atau tidak, itu kan waktunya bareng gitu kan. Itu yang bisa dijadwal. Tapi kalau menyangkut perorangan individu, ya antara individu dan kelompok gitu ya. Nah, kalau yang kelompok itu mungkin bisa dijadwalkan. Tapi kalau yang individu nggak bisa. Saya khusus besok menangani setiap hari Rabu, saya menangani namanya Pak X gitu ya. Mungkin nggak mungkin. Kasusnya malah berbeda lagi gitu. Oh ya baik Pak. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya tentu kita harus terbuka terhadap pertama manajemen sekolah. Ada orang-orang yang didudukkan di manajemen, orang-orang kepercayaan kita, ya, yang teman sejawat, meskipun kepala sekolah itu kan juga harus melibatkan guru, berkolaborasi lah. Berkolaborasi itu hasilnya lebih baik daripada di tangan sendiri, ya. Pembinaan pun mesti harus dikolaborasikan, bahkan dengan orang tua pun bisa mungkin. Ya. Kemudian Pak yang terakhir dari semua hal pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bijak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman tersebut? Ya pembelajarannya banyak ya. Tentu ini memberikan kepada kita bahwa kita itu jangan berhenti belajar, karena menyelesaikan masalah itu juga harus banyak belajar. Ya, belajar dari mana? Belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Lalu juga lebih paling tidak kita emosinya juga lebih tertata. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah menangani dengan emosi ya. Nah itu tuh akan hasilnya berbeda. Tapi ketika kita melihat dengan rasa kasih, karena memang dasarnya adalah sebuah pembinaan, sama-sama baik, itu akan jauh lebih baik. Ya.
Itu saja. Ya. Ya, super. Baik. Terima kasih Pak Edis Sama-sama. atas sharingnya, atas kesediaan waktunya hari ini. Semoga Sama-sama. semuanya itu menjadi apa yang manfaat untuk saya ke depannya. Semoga berguna. Iya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya.